Pensiunan akan dapat smart card yang bisa jadi kartu ATM. Wah, luar biasa ini. Pensiunan yang dilayani PT Taspen Persero cabang akan mendapat smart card sebagai pengganti karib. Smart card bisa jadi kartu ATM. Kepala kantor PT Taspen di ruangan kerjanya mengatakan penerbitan smart card sebagai pengganti karib merupakan lompatan layanan dari manual ke digital. Smart card bisa digunakan sebagai kartu ATM, kartu diskon di pusat perbelanjaan yang ditunjukkan oleh PT Taspen, juga untuk pembelian tiket pesawat di perusahaan penerbangan yang bekerja sama dengan PT Taspen, jelasnya. Ia menambahkan kemudahan lain dari smart card adalah pensiunan tidak wajib autentifikasi melalui buku tabungan atau pengambilan uang di kantor bayar pensiun. Untuk itu, semua penerima pensiun yang dikelola PT Taspen, baik pensiun sendiri atau janda atau duda dan pensiun yatim piatu, wajib melakukan pendaftaran ulang identitas pensiun atau enrollment. Pendaftaran ulang dilakukan serentak di tempat-tempat pembayaran pensiun dalam wilayah kerja PT Taspen. Ia berharap semua pensiunan wajib melakukan pendaftaran ulang pada kantor bayar pensiun. Kalau sakit, tinggal memberitahukan kepada kantor bayar untuk dilakukan pendaftaran ulang di rumah. Petugas dari kantor bayar yang akan mendatangi pensiunan atau memberikan layanan kunjungan nasabah. Khusus penerima pensiun pertama, kata Suwartono, kegiatan enrollment dilaksanakan di kantor PT Taspen. Suwartono mengungkapkan para penerima pensiun yang melakukan pendaftaran ulang cukup membawa KTP, karib, dan buku rekening. Dalam proses enrollment, dilakukan perekaman suara, foto wajah, dan sidik jari. Data-data itu dikirim ke PT Taspen untuk penerbitan smart card. Selanjutnya, smart card dikirim ke mitra bayar untuk dibagikan ke penerima pensiun. Jelas Suwartono. Ia mengatakan, bagi penerima pensiun yang sudah pernah melakukan pendaftaran ulang di kantor PT Taspen, tidak perlu lagi melakukan pendaftaran ulang. Taspen berikan smart card, cara praktis ambil pensiun. Demi mempermudah para pensiunan mengambil uang pensiun, PT Taspen bekerja sama dengan bank, kini meluncurkan Taspen Smart Card. Di dalamnya terdapat fasilitas kemudahan yang akan diperoleh, salah satunya adalah kepraktisan saat pengambilan uang pensiun. Kartu ini mirip dengan anjungan tunai mandiri atau ATM. Jadi bisa digunakan dimanapun para pensiun berada tanpa harus repot-repot mengantri, kata Hasni Taroji saat ditemui di kantor PT Taspen Cabang Kota. Kepala Bidang Kepesertaan PT Taspen Cabang Hasni Taroji mengutarakan Taspen Smart Card ini dapat digunakan untuk mengambil uang ATM. Lebih lanjut, Hasni menerangkan apabila identitas sudah dimasukkan dalam aplikasi autentikasi Taspen, otomatis kartu itu dapat digunakan. Taspen Smart Card hanya digunakan untuk peserta pensiun. Kartu itu dicetak masing-masing bank, salah satunya Bank Jateng. Manfaat yang diperoleh para pensiunan adalah mengambil uang menjadi lancar, tidak mengantri, dan tidak bisa diambil ahli waris apabila si pemegang kartu telah melakukan autentifikasi. Ia berharap melalui Taspen Smart Card ini semua pihak dipermudah, termasuk pihak perbankan yang dipermudahkan untuk memantau perkembangan peserta pensiun. Untuk PT Taspen sendiri bisa memantau apakah pensiunan itu masih hidup atau tidak tanpa sedia. Ketua Tim Pemasaran Bank, Muhammad Daroji, mengatakan pihaknya bersama PT Taspen telah menerbitkan Taspen Smart Card sebagai wujud pengabdian kepada para pensiun agar semakin mudah dalam memperoleh pelayanan. Taspen Smart Card juga sebagai tanda kartu identitas karena terdapat data-data lengkap para peserta pensiun, ungkap dia. Menurut dia, Taspen Smart Card ini mempermudah para pensiun karena dapat mengambil uang pensiun dari ATM manapun. Hingga saat ini sudah mencapai 1.000 kartu yang telah dibagikan oleh bank untuk wilayah Kabupaten Batang, kata dia. Salah satu pensiunan, Mujina, mengungkapkan selama ini jika ingin mengambil uang pensiun melalui buku tabungan harus mengantri.
Sekarang sudah ada Taspen Smart Card, jadi lebih cepat mengambil uang pensiun dan tidak perlu mengantri lama, ujar dia. Sederet kado spesial untuk PNS dan pensiunan tahun 2021. Pegawai negeri sipil atau PNS mendapatkan sejumlah kado di 2021, mulai dari tambahan tunjangan, gaji ke-13 dan tunjangan hari raya atau THR, utuh tanpa potongan, dan rencana perubahan komponen gaji PNS serta pensiunan PNS. Rencananya, pemerintah memang akan merombak sistem dana pensiun atau DAPEN para abdi negara dari skema PSU-Go menjadi puli pundit. Berikut beberapa tunjangan yang akan didapatkan PNS dan pensiunan. 1. Tambahan tunjangan. Ada 4 jabatan fungsional yang mendapat tambahan tunjangan, yaitu Pembina Teknis Pembendaharaan Negara, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Analis Pembendaharaan Negara, dan Pranata Keuangan APBN. Dasar hukum tunjangan tersebut diatur dalam Perpres Presiden nomor 3 tahun 2021, Perpres nomor 4 tahun 2021, Perpres nomor 5 tahun 2021, dan Perpres nomor 6 tahun 2021. Pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Pembina Teknis Pembendaharaan Negara diberikan tunjangan Pembina Teknis Pembendaharaan Negara setiap bulan. Ada 3 jabatan fungsional dalam Perpres tersebut yang mendapat tunjangan, yakni Pembina Teknis Pembendaharaan Negara Penyelia sebesar Rp960.000 dan kedua Pembina Teknis Pembendaharaan Negara Mahir sebesar Rp540.000. Lalu ketiga, Pembina Teknis Pembendaharaan Negara Terampil Rp360.000. Sementara Perpres nomor 4 tahun 2021 mengatur jabatan fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri dari Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya Rp1.380.000. Kemudian Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda Rp1.100.000 dan Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pratama Rp540.000. Perpres nomor 5 tahun 2021 mengatur tunjangan jabatan fungsional Analis Pembendaharaan Negara. Ada 4 jenjang jabatan